Jumpa lagi dengan saya Rafika Mutiara Safitra pada mata kuliah Akuntansi Manajemen. Kali ini pertemuan ketiga kita membahas perilaku biaya dengan tujuan pembelajaran atau sub CPMK berjumlah 4. Berikut adalah tujuan dari sub CPMK yang ada. Baiklah, kita mulai pelajaran hari ini. Jadi untuk memulainya, Ibu sudah mempersiapkan 3 jenis berita nih. Berita yang pertama tentang harga beras naik, biaya produksi usaha makanan ikut terdongkrak. Berita yang kedua tentang keluhan dari pedagang pasar Tanah Abang yang mengeluhkan sepi karena dibanding-bandingkan dengan toko online. Dan berita yang ketiga tentang bukti nyata karyawan PHK massal karena robot. Nah, mengerikan ya. Ini kira-kira mana nih yang paling akrab dengan teman-teman? Kemudian nanti teman-teman akan berpikir apa sih hubungannya dengan mata kuliah kita pada hari ini. Yuk kita belajar. Perilaku biaya mengkaji bagaimana total biaya dan biaya per unit berubah sehubungan dengan perubahan output atau tingkat driver aktivitas. Nah, perilaku biaya ini punya 3 manfaat. Manfaat yang pertama, memudahkan dalam perencanaan biaya. Manfaat kedua, memudahkan dalam pengendalian biaya. Dan manfaat yang ketiga adalah memudahkan dalam pengambilan keputusan. Kita ambil contoh dari berita yang tadi. Salah satunya adalah kenaikan bahan baku sehingga industri makanan itu semakin tinggi harganya. Ketika itu terjadi, para pelaku usaha di bidang makanan pasti akan dihadapkan dengan beberapa pilihan. Pilihan yang pertama, mereka akan menaikkan harga dari produknya. Pilihan yang kedua, mereka akan tetap dengan harga yang sama namun mengurangi kualitas dari produknya. Atau pilihan yang ketiga, harganya juga tetap sama, tapi mereka akan mengurangi dari segi kuantitasnya. Dari ketiga pilihan ini, semua sudah memiliki resiko masing-masing. Hal ini akan dikerjakan oleh para pelaku usaha itu secara tepat ketika mereka sudah mampu menghitung perilaku biaya secara tepat pula. Itulah kaitannya 3 berita yang tadi ya. Nah, kemudian ini ada jenis biaya berdasarkan perilaku, yaitu ada 3, biaya tetap, biaya variabel, dan biaya semi variabel. Agar lebih mudah kita lihat dari grafik. Yuk kita lihat grafiknya. Grafik pertama ini menggambarkan beban penyusutan contohnya. Ini adalah salah satu contoh biaya tetap di mana biayanya akan konsisten tetap walaupun jumlah unit yang dihasilkan berubah-ubah. Kemudian yang kedua, yang di bawah, grafik bawah itu menggambarkan tentang biaya variabel di mana nanti contohnya seperti tadi biaya bahan baku. Ketika biaya bahan baku itu akan naik seiring dengan unit yang dihasilkan juga semakin naik. Dan yang ketiga ada biaya semi variabel. Ini adalah perpaduan antara biaya tetap dan biaya variabel sehingga ini diperlukan metode. Nah, ini dia, ada metode pemisahan biaya semi variabel. Ada 3 macam, yaitu metode titik tinggi dan terendah, metode scatter, dan metode kuadrat terkecil. Kalau di metode yang pertama, nanti teman-teman tinggal memilih mana titik tertinggi dan terendah dari info yang ada berdasarkan aktivitasnya. Kemudian yang kedua, nanti teman-teman bisa menggambarkan dalam bentuk grafik, diagram. Kemudian yang ketiga, nanti akan ada rumus least square. Nah, tidak perlu khawatir, agar lebih mudah, Ibu sudah mempersiapkan soal studi kasus yang akan dikerjakan oleh kelompok. Silakan kelompok mengerjakannya. Kerjakan soal studi kasus PT Semen Tonasai ini dengan 3 metode yang sudah ada, kemudian dianalisis. Di antara ketiga metode itu, metode mana sih yang menurut teman-teman itu paling relate nih dengan kehidupan sehari-hari? Yang paling pas itu yang mana? Nah, materi kita hari ini berhubungan dengan surat Al-Muttafin ayat 1 hingga 3, sehingga diharapkan setelah kita belajar materi hari ini, sebagai pelaku usaha kita tidak berbuat curang dalam menentukan harga jual, sehingga harga jualnya tidak terlalu tinggi karena perhitungan perilaku biayanya sudah tepat. Baiklah, sekian materi hari ini. Kita ketemu lagi minggu depan. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.